Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, atau mungkin selamat malam. Bagi kamu yang sedang menatap langit-langit kamar dan sulit memejamkan mata, apa kabar kalian? Entah kamu menonton video ini saat upload hari ini, atau mungkin algoritma mempertemukan kita bertahun-tahun dari sekarang. Aku rasa perasaan yang akan kita bahas malam ini sifatnya abadi. Sebuah perasaan aneh, dingin, dan menyakitkan, yang sering menyerang diam-diam di saat keramaian sudah mereda. Anggap aja ruang ini adalah tempat persembunyian kita dari dunia yang berisik. Aku pengen dengar cerita kalian. Di sini, kita tidak perlu lari. Di sini, jam dinding berhenti berdetak sejenak. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir. Mari kita jujur. Kapan terakhir kali kalian merasa, ini ya, rasanya tertinggal? Mungkin kalian pernah ada di suatu fase yang berat banget. Rasanya seperti berjalan di dalam air, lambat, dan sesak. Mungkin ada di antara kalian yang ngalamin baru pulang dari acara kumpul keluarga. Di sana, semua orang sibuk memamerkan pencapaian mereka. Ada sepupu yang cerita soal gaji dolarnya. Ada keluarga yang nanya dengan nada polos tapi nusuk. Sekarang sibuk apa? Kok belum kelihatan hasilnya? Dan kalian cuma bisa senyum kaku, mengangguk, lalu berharap dalam diam agar hari itu dapat berlalu dengan cepat. Bahkan sesampainya kalian di rumah pun, kalian masih overthinking akan kejadian tadi. Sampai akhirnya kalian buka Instagram buat mengalihkan pikiran. Tapi ternyata itu kesalahan besar. Di layar HP, kalian lihat teman sebangku waktu SMA sekarang posting foto lagi gendong anak pertamanya. Kelihatan bahagia banget. Kalian scroll lagi. Lihat rekan kerja lama baru saja posting foto meja kerja barunya dengan caption promoted. Kalian lihat lagi teman kuliah sedang liburan di luar negeri. Sementara kalian meletakkan HP, melihat ke sekeliling kamar yang tidak terlalu luas, dan rasanya nggak ada yang berubah. Kalian masih bergulat dengan kebingungan yang sama seperti 2 atau 3 tahun lalu. Saldo rekening masih segitu-gitu aja. Mimpi masih terasa jauh banget. Di detik hening itu, ada kalimat yang bergema kencang di kepala kita. Oh, jadi gini ya, rasanya tertinggal. Rasanya kayak semua orang di dunia ini sudah lari kencang di putaran terakhir, hampir garis finish. Sementara kita bahkan belum nemu di mana sepatu lari kita. Rasanya sepi, malu, dan jujur, rasanya kayak kita satu-satunya produk gagal di angkatan kita. Perasaan itu memakan kita berhari-hari. Jadi susah tidur, jadi malas ketemu orang. Kita merasa dunia berhenti berputar, overthinking di mana-mana. Tapi, di tengah keputusasaan itu, kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya perasaan tertinggal ini bisa muncul? Siapa sebenarnya yang pegang stopwatch-nya? Siapa yang nentuin kalau di umur 25 harus sudah nikah? Atau di umur 30 harus sudah punya rumah? Apakah itu aturan Tuhan? Atau cuma kesepakatan sosial yang gak tertulis, yang diam-diam kita iakan tanpa sadar? Setelah merenung dalam waktu yang panjang dan lama, in my opinion, kita bisa sadar bahwa rasa tertinggal itu cuma ilusi optik. Perasaan itu muncul cuma karena kita sibuk, bahkan terobsesi mengukur progres hidup kita pakai jam tangan orang lain. Padahal jam tangan kita beda zona waktu. Coba kita lihat fakta dunia. Mark Zuckerberg jadi miliarder di usia 23 tahun. Itu keren. Tapi Colonel Sanders, pendiri KFC, baru sukses besar di usia 60-an setelah pensiun dan gagal berkali-kali. Apakah Sanders terlambat? Enggak. Apakah Zuckerberg terlalu cepat? Enggak juga. Mereka cuma ada di zona waktu mereka masing-masing.
Hidup itu ternyata bukan lari sprint 100 meter, di mana semua orang start bareng dan finish bareng. Hidup itu lari maraton di treadmill masing-masing. Jalurnya beda, kecepatannya beda, tujuannya beda. Ada bunga yang mekar di pagi hari, ada yang mekar di sore hari. Kalau bunga matahari maksa dirinya mekar di malam hari, kayak bunga sedap malam, dia bukan jadi indah, dia bakal mati. Jadi, aku cuma mau bilang, kalau hari ini kamu merasa lambat, mungkin bukan karena kamu lambat atau bodoh, tapi karena jadwal mekarmu memang belum tiba. Kita tahu ngomongin teori zona waktu itu gampang, tapi praktiknya susah setengah mati. Apalagi kalau kita buka media sosial. Dulu, setiap kali kita lihat instastory teman yang liburan ke luar negeri, kita selalu tergoda bilang, enaknya jadi dia, sempurna banget hidupnya. Coba aja hidupku kayak dia. Tapi, kita lupa satu hal fatal. Kita suka cherry picking atau pilih-pilih. Waktu kita iri sama teman yang karirnya sukses, kita cuma iri sama hasilnya. Kita cuma iri sama pialanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga iri sama lembur 14 jamnya? Apakah kita mau nuker waktu tidur nyenyak dengan serangan kecemasan yang dia rasain tiap malam minggu? Apakah kita siap menanggung beban ekspektasi keluarga yang dia pikul sendirian? Ternyata, hidup itu paket lengkap. Kita nggak bisa cuma ambil enaknya orang lain tanpa ambil sakitnya mereka juga. Seringkali orang yang kita anggap hidupnya sempurna itu sedang menghadapi perang batin yang kalau kita tahu, kita bakal bersyukur banget tetap jadi diri sendiri. Jadi, mulai hari ini, mari belajar dari pacuan kuda. Pasang kacamata kuda kita, fokuslah pada kertas ujian kita sendiri. Karena nyontek jawaban orang lain gak akan bikin kita lulus, soal ujian hidup kita beda-beda. Mungkin setelah berhenti membandingkan, masih ada satu rasa sakit yang mengganjal. Oke, aku paham soal zona waktu. Tapi, kenapa prosesku berat banget? Kenapa orang lain jalannya kayak jalan tol, lurus dan mulus? Sementara aku harus merangkak lewat jalan berbatu. In my opinion, kita harus berani mengakui satu realita pahit. Start kita memang tidak sama. Faktor itu namanya privilege. Bayangkan analogi ini. Teman yang cepat sukses itu, mungkin dia beruntung memulai hidup di atas lahan beton. Lahannya sudah rata, sudah keras, sudah siap bangun. Dia tinggal tumpuk bata, dan hasilnya, bangunannya jadi dalam sebulan. Sementara kita, mungkin kita ditakdirkan memulai di atas hutan belantara atau tanah rawa. Sebelum kita bisa meletakkan satu bata pun, kita harus nebang pohon dulu. Kita harus meratakan tanah dulu, kita harus mengeringkan rawa dulu, kita harus melunasi hutang orang tua dulu, atau membiayai adik-adik sekolah. Orang yang lewat akan mengejek, kok nggak ada progres, masih kotor-kotoran di muluk? Mereka nggak paham, waktu kita habis bukan karena kita malas, tapi karena kita harus membereskan halangan yang tidak pernah mereka hadapi seumur hidup mereka. Mereka start dari nol, kita mungkin start dari minus. Jadi, untuk kamu yang merasa tertinggal karena startmu sulit, dengarkan ini baik-baik. Jangan pernah minder sama mereka yang lari di jalan tol. Mereka memang cepat, tapi mereka belum tentu kuat. Sementara kamu yang harus membabat hutan dan mengeringkan rawa sendirian, kamu sedang melatih otot mental yang tidak dimiliki orang-orang beruntung itu. Kamu sedang belajar caranya bertahan hidup. Kamu sedang memutus rantai kesulitan untuk keluargamu nanti. Jalanmu memang lambat, karena jalanmu mendaki. Dan ingat, pemandangan terbaik selalu ada di akhir pendakian yang paling sulit. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, walau kakimu lecet dan lelah. Saya salut sama perjuangan kalian. Kalau sudut pandang ini membuatmu merasa lebih dihargai, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.
Di sini kita belajar merayakan setiap langkah kecil, sekecil apapun itu. Saya Iksan, teruslah mendaki. Kamu hebat. Sampai jumpa. Do not judge me by my success. Judge me by how many times I fell down and got up again. Jangan nilai aku dari kesuksesanku, tapi nilailah dari berapa kali aku jatuh dan bangkit lagi. Nelson Mandela.